Halo, Assalamualaikum Pak Aris. Selamat Wahyu. Monggo Pak Aris, sudah bisa rekam. Ye, siap. Ye. Assalamualaikum Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Aris. Alhamdulillah. Hari ini kabar saya baik Pak Aris. Gimana ini Pak Aris kabarnya? Alhamdulillah Bu Wahyu. Saya juga kabar baik juga. Ini ada apa ini? Kelihatannya kok Pak Aris ada yang mau dibicarakan ini. Iya Bu. Ini saya mau mengganggu waktu dan ketenangan Bu Wahyu. Pengen ngobrol dengan Bu Wahyu. Apakah Bu Wahyu kira-kira bersedia enggak ya? Tentu Pak Aris bersedia. Ya, ini kebetulan Pak Aris, ini saya juga baru longgar, tidak ada pekerjaan. Nanti kalau Pak Aris memang ada yang ingin dibicarakan, nanti kita bisa sharing bersama-sama Pak Aris. Oh iya, terima kasih Bu Wahyu atas waktunya. Baik Pak Aris, ini monggo Pak Aris, silahkan ini untuk kita mau mengadakan ngobrol ya, secara santai. Ya, jadi nanti tidak ada beban ya buat Pak Aris, kita ngobrol bareng-bareng persoalan apa nanti yang dihadapi Pak Aris, nanti insya Allah Pak Aris, nanti saya bisa sedikit membantu seperti itu Pak Aris. Terima kasih Bu Wahyu. Dan mohon maaf kalau nanti waktunya terganggu agak lama. Oh, tidak apa-apa Pak Aris. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah Pak Aris. Ya, selama nanti kita bisa saling ngobrol, ya kemungkinan pasti akan ada sesuatu yang akan kita hasilkan. Ini kelihatannya permasalahan yang dihadapi Pak Aris kok serius sekali ya kelihatannya ya Pak Aris ya. Ada permasalahannya apa itu Pak Aris? Ya. Iya Bu, jadi masalah yang saya hadapi itu sangat serius sekali. Sehingga ini perlu Bu Wahyu membantu untuk membantu memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Gini Bu, saya punya masalah yang berkaitan dengan peserta didik. Saya ingin mendapatkan solusi dari Bu Wahyu. Oh, seperti itu Pak Aris ya. Baik Pak Aris ya, ini nanti silahkan nanti kita ya dalam pertemuan ini semoga apa yang kita bicarakan Pak Aris ini nanti akan ada solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Aris ya. Ini nanti coba Pak Aris menceritakan ya persoalan atau permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Aris itu sebenarnya. Jadi begini Bu, saya punya persoalan dengan anak saya atas nama Muhammad Faisal, kelas 12 IPS, yaitu di mana setiap belajar yang saya lakukan itu dia itu tidur. Kalau nggak datang terlambat, yo kemungkinan nggak masuk dan seterusnya. Dan saya sebagai guru seperti tidak dihargai, Bu. Seperti itu ya Pak Aris ya. Ternyata Pak Aris juga punya permasalahan yang memang itu harus segera untuk diselesaikan ya Pak Aris. Itu menurut Pak Aris ya, siswa yang tadi tidur pada saat yang pembelajaran Pak Aris, itu kan Pak Aris merasa tidak dihargai. Nah, untuk seorang siswa itu menghargai
gurunya, bisa menghargai gurunya itu yang bagaimana ya Pak Aris? Menurut pendapat Pak Aris, itu bagaimana? Siswa yang bisa menghargai gurunya. Ya, kalau menurut saya sendiri Bu, bahwa siswa yang menghargai guru itu adalah siswa yang siap untuk belajar di kelas, kemudian mendengarkan dan memperhatikan di kelas ketika pelajaran sedang berlangsung, tertib dan apa ya normalnya sebagai seorang pelajar. Oh, jadi seperti itu. Jadi menurut Pak Aris bahwa siswa yang menghargai guru itu adalah siswa yang siap untuk belajar di kelas, dalam arti siap untuk segala-galanya ya Pak Aris ya, ya termasuk ini yo tidak tidur, mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru, kemudian juga melakukan hal-hal apa yang sedang berlangsung pada saat pembelajaran itu ya Pak Aris. Tapi selain itu Pak Aris, kira-kira ada lagi nggak yang menurut Pak Aris itu memperlihatkan bahwa siswa itu menghargai seorang guru? Jadi selain itu apa? Nggih, selain itu apa tadi Pak Aris? Selain siap untuk belajar di kelas, mendengarkan dan memperhatikan guru di kelas, selain itu apa lagi Pak Aris coba? Mengikuti arahan, instruksi ya, nggih, nasihat. Mematuhi keyakinan kelas, nggih. Kelas, nggih. serta pada saat jam pembelajaran Bu Wahyu. Oh, oke. Jadi ada beberapa kriteria ya Pak Aris ya. Jadi seorang murid yang bisa menghargai gurunya itu adalah kriterianya, berarti yang pertama dia harus siap untuk mendapatkan pembelajaran, kemudian juga mematuhi peraturan, kemudian juga mengikuti apa yang sudah menjadi keyakinan di kelas. Nah, kalau kita lihat ya Pak Aris ya, posisi ideal itu kan berada di angka 10 ya Pak Aris. Sekarang ya, murid Pak Aris yang tidak menghargai gurunya itu berada pada angka berapa dalam pencapaian murid yang menghargai gurunya Pak Aris? Menurut Pak Aris itu bagaimana? Posisinya berapa? Ya beragam sih Bu. Kalau di rata-rata di angka 5. Bingung juga Bu Ayu. Iya, iya. Jadi posisinya ada di angka 5 ya Pak Aris ya? Ya. Itu menurut Pak Aris apa yang menjadi kendala sehingga kenapa kok berada di angka 5 itu Pak Aris? Ya karena banyak faktor Bu. Faktor termasuk dukungan dari diri sendiri, orang tua. Kan banyak sih orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Mereka hanya menyuruh anak untuk sekolah, dan anak berangkat ke sekolah itu tidak ditanyakan ke guru langsung dia sampai sekolah atau tidak. Kemudian dari teman-temannya juga, terus kemudian Bapak Ibu guru juga mendukung agar Faisal tidak terlambat datang lagi. Ya, jadi ternyata banyak sekali faktor pendukungnya ya Pak Aris ya. Nah, ini kalau misalkan Pak Aris, kalau di angka 10 itu kan sepertinya kan agak susah ya Pak Aris ya. Ya, kalau Pak Aris ingin melihat murid-muridnya berada di level berapa ini, kalau di angka 10 itu susah karena banyak faktor ternyata untuk dinyatakan murid yang memperhatikan Bapak Ibu guru menghargai guru. Kira-kira di angka berapa Pak Aris? Dengan kondisi semacam ini, mungkin di angka 7 itu sudah baik Bu.
Oh ya, coba sekarang apa yang bisa Pak Aris lakukan agar muridnya itu bisa berada di angka 7? Nah, itu Bu, sebenarnya itu yang saya pikirkan sejak dulu. Oh, begitu ya Pak Aris ya. Kira-kira Pak Aris, apa yang akan dilakukan agar Muhammad Faisal, ini tadi kan muridnya Pak Aris namanya Muhammad Faisal, supaya tidak Ya, tidur lagi pada saat jam pembelajaran Pak Aris. Coba rencananya itu apa Pak Aris? eh, rencananya saya akan lakukan dengan cara mengajak diskusi Muhammad Faisal, kemudian mengingatkan bahwa salah satu keyakinan kelas tidak boleh tidur pada saat jam pembelajaran berlangsung. Selain itu, saya juga akan berkonsultasi dengan wali kelas, guru BK, serta orang tuanya agar permasalahan yang dialami Faisal ini bisa terselesaikan dengan baik, Bu. Baik ya, jadi yang akan dilakukan Pak Aris itu kira-kira dalam waktu dekat ini, Pak Aris itu akan melakukan yang mana dulu Pak Aris? Ya, Bu, saya akan mengajak diskusi atau konseling individu, Bu, dengan memanggil Faisal face to face, kemudian menanyakan penyebab kenapa kok selalu tidur di kelas pada saat jam pembelajaran. Ya, kemudian apalagi Pak Aris, selain itu Pak Aris coba, selain dari memanggil Faisal face to face, kemudian menanyakan kenapa kok tidur pada saat pembelajaran, selain faktor itu apalagi coba Pak Aris yang bisa dilakukan Pak Aris nanti? Ya, setelah itu saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, Bu, dan guru BK, serta mengajak berdiskusi dengan orang tuanya. Apa sih permasalahan Muhammad Faisal kok sampai seperti itu? Wah, bagus sekali rencana yang akan dilakukan Pak Aris. Solusi yang akan Pak Aris lakukan itu sudah luar biasa sekali Pak Aris untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang dihadapi tadi murid Pak Aris yang bernama Muhammad Faisal, ya kan? Terus gimana sekarang perasaan Pak Aris itu setelah kita berdiskusi nih, ayo. Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya merasa lega, bisa ngobrol panjang lebar dengan Bu Wahyu, sehingga saya punya solusi dan bisa menyelesaikan persoalan ini. Sehingga saya tidak menanggung beban berat sendiri terhadap si Muhammad Faisal itu tadi. Ya, ini berarti Pak Aris sudah mulai lega ya Pak Aris ya. Terus Pak Aris, ini kira-kira Pak Aris, itu kapan? Kapan akan dimulai? Ya, akan dimulai coba kapan itu Pak Aris? Rencana yang akan dilakukan Pak Aris tadi, itu kapan rencananya dimulainya Pak Aris? Halo Pak Aris? Bu Wahyu, Ya? monitor. Oh ya, itu kira-kira kapan itu Pak Aris rencananya itu? Akan melakukan rencana yang sudah dilakukan Pak Aris tadi? Dalam waktu kapan Pak Aris? Pak Aris? Kapan rencana dimulainya? Ya, rencananya ya minggu ini, Bu. Oh, itu. Lebih baik. Ya, berarti nanti rencananya minggu ini ya Pak Aris ya? Kira-kira Ya, Bu. Pak Aris, ya, siapa yang bisa membantu Pak Aris pada saat nanti mengadakan koordinasi Pak Aris? Wali kelas, guru BK, Bu Wahyu, dan apa dan mungkin ya kan kurikulum juga bisa, Bu.
atau bahkan kesiswaan mungkin Bu. Ya ya ya. Baiklah Pak Aris, ini karena Pak Aris sudah mempunyai solusi ya nanti dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Muhammad Faisal. Sekarang kita berada di penghujung coaching Pak Aris sekarang ya. Apa yang Pak Aris dapatkan dari obrolan kita pada hari ini Pak Aris? Iya, yang saya dapatkan dari obrolan hari ini adalah pencerahan dari Bu Wahyu yang awalnya saya kebingungan untuk mengatasi masalah Faisal yang selalu tidur pada saat jam pembelajaran. Sekarang saya sudah mendapatkan solusi untuk mengatasi persoalan dan problem yang dihadapi oleh Faisal ini. Berarti sekarang Pak Aris merasa sudah lega setelah kita berdiskusi ya Pak Aris ya. Jadi untuk persoalan yang dihadapi Pak Aris yang berkaitan dengan Muhammad Faisal yang selalu tidur ya Pak Aris tadi ya pada saat pembelajaran, akhirnya bisa teratasi dengan baik ya. Oke Pak Aris, ini saya pengen secepatnya itu nanti mendengarkan cerita dari Pak Aris. Setelah nanti Pak Aris itu mengadakan koordinasi dengan secara individu, baik dengan Muhammad Faisal, dengan Bapak Ibu Guru, kemudian juga dengan guru BK maupun dengan tadi dengan Waka kurikulum ya Pak Aris ya. Iya Bu. Ya, semoga nanti setelah Pak Aris mengadakan pendekatan tadi sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, ya semoga nanti Pak Aris benar-benar sudah mendapatkan hasil yang memaksimalkan yang baik ya. Jadi di sini saya merasa nanti akan senang ya kalau nanti bertemu dengan Pak Aris kembali ya kan. Kemudian Pak Aris kan bercerita, Bu Ayu setelah saya itu mengadakan pertemuan secara individu, baik dengan orang tua maupun dengan Bapak Ibu Guru, ternyata alhamdulillah sekarang Muhammad Faisal itu sudah lebih baik lagi dalam arti ya pada saat pembelajaran Muhammad Faisal itu sudah tidak tertidur lagi karena sudah mendapatkan solusi pastinya seperti itu ya Pak Aris ya. Ya Bu. Dan akan saya lakukan secara bertahap seperti itu sehingga nanti Faisal juga tidak merasa tertekan dengan apa yang saya lakukan yaitu dan bisa menerima apa yang menjadi problemnya seperti itu Bu. Nggih, baik Pak Aris ya. Ini mungkin ada yang mau kita obrolkan lagi mungkin Pak Aris? Atau sudah cukup? Sudah. Sementara itu dulu Bu. Oh ya, baik Pak Aris. Berarti kita ketemu lagi minggu depan berarti ya Pak Aris ya? Ya Bu, minggu depan kita ketemu lagi. Ya, baik Pak Aris. Baik Bu Wahyu, terima kasih ya atas waktunya dan ini membawa kebermanfaatan untuk diri saya sendiri terkait masalah-masalah anak yang ada di sekolah. Dan saya bisa mengembangkan menangani anak secara berkelanjutan. Terima kasih Bu Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sama-sama Pak Aris. Semoga dari apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini membawa manfaat ya Pak Aris untuk kita semuanya ya Pak Aris ya. Ya Bu. Baik, Pak Aris. Ini tadi kita sudah ngobrol. Sekarang kita masuk pada diskusi yang kedua nggih Pak Aris ya. Iya Bu. Ya, siap nggih Pak Aris nggih. Baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris. Waalaikumsalam Bu.
Pak Aris, bagaimana kabarnya pada hari ini Pak Aris? Kabarnya baik Bu, alhamdulillah. Eh, Sehat dan selalu tersenyum. Ya, berarti kabarnya baik ya Pak Aris ya? Iya Bu, oh iya Bu Wahyu, ada apa nih? Kelihatannya kok ada yang mau dibicarakan. Eh, Oh, iya. Saya harus datang ke sini. Iya Pak Aris, ini saya juga mohon maaf sebelumnya Pak Aris, ini saya mengganggu Pak Aris, ya. Saya itu mau sharing, saya itu mau ngobrol dengan Pak Aris. Karena apa? Karena saya merasa kalau ini saya pikirkan sendiri, saya itu kadang kok tidak menemukan jalan keluar. Berarti kan saya harus membutuhkan seseorang ya Pak Aris ya untuk melakukan curhat ya. Itu harapannya biar nanti kalau saya ngobrol dengan Pak Aris, nanti saya bisa memecahkan persoalan yang saya hadapi nih Pak Aris. Monggo Bu Wahyu, saya longgar dan insya Allah hari ini saya free. Bukan Bu Wahyu, kan apa yang jadi permasalahan Bu Wahyu. Iya, terima kasih sekali Pak Aris. Saya senang sekali nih kalau kita bisa ngobrol Pak Aris. Terus terang Pak Aris, saya ini dalam beberapa hari ini memikirkan permasalahan yang saya hadapi itu saya sampai pusing Pak Aris. Ya, karena saya harus memikirkan sendiri. Kemudian saya ini mau curhat, teman-teman semuanya sibuk, pada mengajar. Ya, untunglah Pak Aris hari ini longgar ya. Jadi kita bisa sharing bersama nggak Pak Aris ya? Ya, silahkan Bu Wahyu, kita duduk di sini ngobrol santai. Bu Wahyu bisa mencurahkan apa yang menjadi beban pikiran Bu Wahyu. Iya. Ngobrol santainya sambil minum kopi enggak ini Pak Aris? Ya, nanti dipesankan. Gampang Bu Wahyu. Ya, baik-baik membuat Bu Ayu semangat ini Pak Aris ya. Terima kasih ya Pak Aris ya. Tapi sekali lagi loh Pak Aris, ini saya mohon maaf ya karena saya harus mengganggu waktunya Pak Aris ya, karena kalau tidak seperti ini mungkin saya nanti juga bingung bagaimana cari pemecahan persoalan yang saya hadapi ini ya Pak Aris ya. Mengganggu tidak Pak Aris? Oh tidak Bu, Bu Wahyu tidak mengganggu. Ngomong-ngomong kok ada sesuatu yang serius yang mau dibicarakan. Kelihatannya ada apa Bu Wahyu ya? Iya itu Pak Aris. Ini memang persoalan ini kalau dikatakan rumit, tidak rumit. Kalau saya itu santai, tapi persoalan ini nanti bisa mengakibatkan yang hal fatal. Kaitannya itu dengan masa depan ini Pak Aris, masa depan murid saya ini Pak Aris. Ya, saya punya persoalan Pak Aris itu tentang anak didik saya. Nah, anak didik saya itu Pak Aris, ini saya sangat pusing sekali nih Pak Aris. Semoga nanti dengan saya itu ngobrol dengan Pak Aris, ini saya nanti harapannya saya itu bisa mendapatkan solusi ya Pak Aris ya dari persoalan yang saya hadapi ini Pak Aris. Ya baik Bu Wahyu. Semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan bisa mendapatkan solusi. Dan semoga saya bisa membantu permasalahan yang Bu Wahyu hadapi. Baik permasalahan tentang murid atau permasalahan yang lain Bu Wahyu. Ya, terima kasih Pak Aris. Ini permasalahan tentang murid saja Pak Aris ya. Permasalahan murid begini Pak Aris. Saya kan punya murid Pak Aris, namanya Bella. Lah, Bella ini setiap kali, setiap hari itu Bella itu sering atau hampir setiap hari itu Bella itu tidak pernah masuk Pak Aris. Kalau saya biarkan, otomatis kan nanti itu membawa persoalan yang besar kan Pak Aris. Dia tidak masuk, kemudian pada saat masuk saja
Bella itu sering berbuat ulah itu Pak Aris. Dia itu pada saat pembelajaran kadang ngobrol sendiri dengan temannya, kemudian mainan HP, padahal belum ada perintah untuk mengeluarkan untuk belajar menggunakan HP. Tapi si Bella ini kalau tidak masuk, suasana kelas tenang. Tapi pada saat Bella itu masuk Pak Aris, lah ini Bella itu selalu berulah. Yang menjadi persoalan saya ini Pak Aris ya, itu karena seringnya Bella itu tidak masuk kelas itu Pak Aris. Kan saya Oh, merasa bahwa iya Bella itu kan dia masuk kan, saya merasa dia itu sepertinya tidak niat, ya kan, tidak niat sekolah. Ini sebenarnya kan sekolah bagi saya kan penting Pak Aris. Ini bukan sekolah tuh orang tunggu-tungguan, sebenarnya seperti itu Pak Aris. Kalau dia tuh hanya masuknya itu senang dia, sakarepe dia, otomatis kan juga nanti akibatnya pada saat rapotan kan saya juga bingung sendiri nih Pak Aris. Ini saya ini mengajak ngobrol Pak Aris tuh biar nanti saya bisa mendapatkan paling tidak pencerahan gitu dari Pak Aris. Itu Pak Aris. oh begitu masalahnya. Iya Bu, memang anak-anak zaman sekarang itu memang seperti itu. Jadi memang harus kita sebagai seorang pendidik itu harus apa benar-benar terampil untuk menangani anak. Oh iya, menurut Bu Wahyu, tidak niat sekolah itu seperti apa dan bagaimana ya Bu Wahyu? Kalau menurut saya ya Pak Aris ya, yang namanya tidak niat sekolah berarti dia itu tidak mengutamakan pentingnya bersekolah. Artinya apa? Artinya setiap hari dia tidak masuk sekolah, kemudian tidak mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru, kemudian juga seenaknya sendiri, ya. Kemudian juga tidak niat sekolah itu berarti kan dia juga sakarepe dhewe, ibaratnya seperti itu Pak Aris. Baik Wahyu, berarti siswa yang niat sekolah itu sering tidak masuk sekolah seenaknya. Ketika masuk pun selalu di kelas itu tidak menghargai guru ya Bu ya. Tidak memperdengarkan dan tidak mau memperhatikan. Apalagi selain itu apalagi Bu Wahyu? Kalau menurut saya ini ya Pak Aris ya, siswa yang tidak niat sekolah itu artinya dia juga tidak pernah masuk sekolah. Kalau tidak niat sekolah ya Pak Aris ya, seenaknya sendiri. Kemudian kalau masuk sekolah seperti tadi saya katakan, dia hanya apa yang dia inginkan. Dia di sana itu hanya mungkin gojek, dia itu hanya misalkan mainan HP sendiri, ya. Kemudian tidak mendengarkan apa yang menjadi penjelasan dari Bapak Ibu guru. Seperti itu Pak Aris. Oh begitu ya Bu. Nah, anak zaman sekarang itu luar biasa Ibu ya. Penanganannya sangat apa ya, sangat menguras keringat kita. Kemudian kira-kira apa yang akan Bu Wahyu lakukan agar si Bella ini masuk setiap hari di kelas? Kemudian Bu Wahyu lakukan agar si Bella semangat untuk belajar kembali dan masuk sekolah pada saat jam pembelajaran Bu Wahyu. Ya, ini baik Pak Aris. Ini rencana saya ya Pak Aris ya. Ini saya akan melakukan pendekatan ini Pak Aris. Saya itu akan mengajak berdiskusi ya dengan Bella secara face to face. Kemudian saya juga akan menanyakan kenapa kamu itu kok sering tidak masuk sekolah, ada persoalan apa. Selain itu juga mungkin nanti dari pada saat kita awal pembelajaran itu kan kita sudah membuat suatu kesepakatan kelas Pak Aris. Nah, kesepakatan kelas itu kan salah satunya harus rajin ya masuk sekolah. Mungkin saya akan mengingatkan kembali kepada Bella, kenapa akhir-akhir ini kok sering tidak masuk sekolah. Selain itu juga nanti selama pembelajaran kenapa kamu kok juga sering melakukan hal semau kamu sendiri. Saya juga akan berkoordinasi nanti Pak Aris. Selain secara individu, saya juga akan berkoordinasi nanti dengan wali kelasnya Bella. Kemudian saya juga akan
berkoordinasi dengan guru BK Bella Pak Aris. Kalau memungkinkan juga, seandainya perlu juga saya juga akan berkonsultasi nanti dengan bagian kesiswaan mungkin kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi itu Pak Aris. Oke Bu Wahyu, dari rencana yang Bu Wahyu jelaskan tadi, yang kira-kira yang akan Bu Wahyu lakukan dalam waktu dekat ini, kira-kira yang mana dulu Bu? Jadi dalam waktu dekat ini ya Pak Aris ya, ini dalam waktu dekat ini kan saya secepatnya Pak Aris, secepatnya itu saya akan memanggil Bella. Ya, secepatnya saya akan memanggil Bella, kemudian saya akan berdiskusi tadi ya, berdiskusi secara individu Pak Aris, ya menanyakan tentunya ya Pak Aris ya, kenapa kok kamu itu sering tidak masuk? Selamat pagi Bu Pak Wahyu. Aris. J? Itu. Selain itu nanti saya juga akan berdiskusi Pak Aris dengan orang tua Bella tentunya Pak Aris. Selain yang Bu Wahyu utarakan tadi, apalagi Bu? Selain itu saya juga nanti tentunya saya akan bertanya dulu ya dengan rekan sama guru, apakah Bella itu masuknya atau sering tidak masuk sama seperti yang saya alami atau tidak itu Pak Aris. Ya, jadi di sini saya juga akan berkolaborasi nanti Pak Aris dengan teman-teman sejawat saya Pak Aris. Wah, bagus sekali Bu Wahyu. Rencana yang Bu Wahyu lakukan, solusi yang Bu Wahyu lakukan sudah luar biasa untuk permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah Pak Aris, sekarang saya sudah mulai rasa lega ini Pak Aris, telah mengobrol dengan Pak Aris. Sepertinya saya itu mempunyai solusi untuk permasalahan yang saya hadapi Pak Aris. Ya Bu Wahyu, kapan akan dilakukan Bu Wahyu? Ini rencana secepatnya Pak Aris, dalam minggu ini Pak Aris saya akan melakukan rencana saya Pak Aris. Oke, kan Ibu tidak bisa sendiri nih untuk mengatasi ini semuanya, karena kan perlu tahapan-tahapan. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Wahyu nantinya? Oh, nanti yang membantu saya nanti tentunya dari wali kelasnya, kemudian dan guru BK serta orang tuanya Pak Aris. Baiklah, Bu Wahyu. Di ujung masing apa yang Bu Wahyu dapatkan dari obrolan yang kita lakukan ini? Ya Pak Aris, dari obrolan kita ini Pak Aris, ini saya tuh senang sekali karena saya itu mendapatkan pencerahan dari Pak Aris. Yang awalnya saya itu kebingungan terus terang Pak Aris untuk mengatasi permasalahan tentang Bella. Setelah kita ngobrol, akhirnya saya menemukan solusi untuk mengatasi persoalan ini Pak Aris. Oke Bu Wahyu, kira-kira kalau dalam nilai 10 itu, kira-kira Bella ini di angka yang keberapa Bu Wahyu ya? Yang kelima Pak Aris. Nah ini karena persoalan sangat lumayan berat ini. Oh, rata-rata memang semacam itu ya? Maksudnya rata-rata memang di angka 5 atau bagaimana Ibu? Iya sebenarnya sih bisa Pak Aris, angka 7 bisa. Tapi kan itu tadi karena kita sudah beberapa kali mengadakan diskusi, ini juga masih belum menemukan persoalan, ya udah kita tunjukkan pada angka 5 itu aja cukup Pak Aris. Oke, kalau begitu saya di depan ingin mendengarkan hasil dari diskusi sama si Bella, sehingga nanti Bu Wahyu bisa ceritakan semuanya. Kemudian koordinasi sama guru BK, sama wali kelas, sama kesiswaan dan sebagainya. Nanti diceritakan semuanya. Dan nanti termasuk rekan-rekan sejawatnya Bu Wahyu begitu untuk menangani masalah Bella yang mungkin sangat rumit terkait dengan memang mungkin ada sesuatu permasalahan lain kenapa kok si Bella itu
sering tidak masuk gitu. Oke. Baik Pak Aris, ini saya mengucapkan terima kasih sekali ya Pak Aris ya. Nah, kita sudah ngobrol, nanti minggu depan Pak Aris, nanti saya akan ngobrol lagi dengan Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak Aris. Baik. Baik, ini berarti kita sekarang